Salam Bapak Ibu, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik. Hari ini saya akan membahas tentang sesuai dengan judul yang saya buatkan di situ adalah haruskah Yesus disebut Tuhan? Karena beberapa waktu yang lalu saya melihat ada YouTube yang sedang berdebat dengan sengit, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dengan membela, menyaksikan lewat-lewat firman Tuhan. Tetapi hari ini kita akan membahas, saya akan mengambil dari tema atau natsnya adalah Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oleh karena itu saudara, kita melihat dari firman Tuhan ini bahwa tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu mengapa orang kadang-kadang memaksakan bahwa setiap orang harus menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Kalau kita melihat sejarahnya pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, kita melihat di perjalanan kehidupannya, pelayanannya, ada banyak panggilan yang diberikan kepada Yesus. Murid-murid sendiri memanggil Yesus itu adalah guru. Orang lain juga memanggil dia guru. Ahli Taurat, orang Farisi, para imam memanggil dia guru. Tapi ada juga dia memanggil dia sebagai nabi. Dikatakan Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Yesus juga mengatakan di Markus 8 ayat 19, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Artinya Yesus juga menerima panggilan nabi, Yesus menerima panggilan sebagai guru. Ada banyak panggilan yang diberikan, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah rabi, ada yang dikatakan adalah gembala yang baik. Artinya di sini tidak jadi masalah bagi Yesus sendiri pada waktu itu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau dia sebagai guru, tentu jadikanlah dia guru, hormati sebagai guru dan terimalah ajarannya. Jadikanlah pribadi kita menjadi murid yang setia, maka saya percaya keselamatan juga akan menjadi milik kita. Kalau dia jadikan dia sebagai nabi dalam pemandangan kita, maka terimalah pesan wahyu yang dibawa dari Allah kepada umatnya. Yesus pernah bernubuat, dikatakan di sana bahwa Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya walaupun Yesus dianggap sebagai nabi, kalau kita mau mengikuti pesan yang disampaikan, maka kita juga akan menerima keselamatan yang disediakan. Jadi oleh karena itu saudara, panggilan itu bagi Yesus itu tidak jadi masalah. Karena sama pribadi yang sama seperti dengan ini Bapak Ibu, aqua gelas. Kalau saya bertanya kepada orang, ini apa? Mungkin ada orang berkata, itu adalah gelas plastik. Ada mengatakan air minum. Jadi ada orang mengatakan gelas air minum. Artinya sama, memiliki pengertian yang sama, pribadi yang sama. Jadi oleh karena itu saya berharap mari kita mulai meresponi, menerima sesuai dengan pemandangan kita. Perlu kita memahami bahwa iman seseorang itu tidak sama, beda tingkatan iman, beda pengenalan kita dengan orang-orang lain. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu berdebat, kita perlu tidak memaksakan. Marilah kita menerima sesuai dengan pemahaman kita, pemandangan kita. Jadi oleh karena itu kalau kita mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, benarkah kita sudah menerima dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita harus mengerti, kalau kita mengatakan dia Tuhan, Tuhan mempunyai pengertian adalah kesempurnaan, tidak memiliki kelemahan. Dia sanggup melakukan apa yang dia mau lakukan. Tetapi kadang-kadang kita menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi mengapa kita mau membela, menyaksikan, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan?
Apakah Tuhan tidak sanggup menyatakan pribadinya, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Apakah perlu pertolongan manusia, perlu pertolongan orang-orang tertentu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan? Saya rasa itu tidak perlu kita mau membuktikannya, karena Tuhan punya caranya sendiri dan dia punya kuasa dalam hal itu. Oleh karena itu marilah kita mengerjakan bagian kita, ya. Kita mengerjakan bagian kita yang Tuhan pesankan kepada kita, ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, di hari-hari terakhir ini kita harus banyak berhikmat Bapak Ibu, ya, memiliki hikmat, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa itu adalah karena Hawa mau meresponi perkataan ular. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran kepada Adam dan Hawa itu bahwa seluruh buah pohon yang ada di taman itu boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dengan buruk. Apabila dia makan akan mati. Tetapi karena ular datang kepada Hawa, dia putar balikan. Semua buah pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Hanya pohon pengetahuan yang baik dengan buruk. Dan apabila kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Ini salah satu kejatuhan manusia. Oleh karena itu kita harus bisa, ya, menahan diri, ya, supaya kita jangan mau, ya, berdebat, ya, mempertahankan, membuktikan. Karena dengan demikian kita mempertahankan, membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Berarti kita tidak mengakui Tuhan itu berkuasa untuk membuktikan namanya Tuhan. Oleh karena itu mari kita mulai belajar hari-hari ini, ya, jangan membuang-buang waktu, ya, dengan pekerjaan yang sia-sia. Karena Amsal 7 ayat 6 dikatakan di sana, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Jadi oleh karena itu saudara, kita harus tahu, ya, kepada siapa kita harus memberikan barang yang kudus. Biarlah kita memberi makan kepada orang yang lapar, memberi air minum kepada yang haus, memberikan firman Allah kepada yang rindu, maka mereka akan diselamatkan. Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya dihukum. Sudah jelas. Orang-orang yang tidak percaya semua sudah ada hukumannya. Kita tidak perlu memaksakan orang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi masih tetap ada sampai saat ini. Mereka hafal firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak bisa melakukannya, tidak mau melakukannya. Oleh karena itu pertanyaan tadi, haruskah Yesus itu disebut Tuhan? Jawabannya Lukas 16 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Saudara, ini salah satu. Ternyata bukan masalah sebutan Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Itulah yang perlu kita harus pahami. Oleh karena itu kalau kita mau menyebut apa saja, nabi, guru, apa, yang penting lakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia katakan. Jadi oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, siapa yang boleh, siapa yang harus menyebut dia Yesus? Yaitu adalah orang-orang yang percaya dan mau melakukan perintah Tuhan. Itulah yang boleh menyebut dia Tuhan. Orang yang tidak percaya, kita tidak perlu memaksakan mereka menyebut dia Tuhan. Karena mereka tidak percaya, karena pengenalan mereka tidak sampai di sana. Biarlah mereka boleh menyebut apa yang bisa mereka lihat, menurut pemandangan, menurut iman mereka. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, mari kita hari-hari ini, karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang membela dirinya, dia sanggup melakukan apa yang dia kehendaki. Mari kita melakukan tugas kita, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oleh karena itu mari, lewat pembahasan ini saya berharap kita diberkati oleh Tuhan.
Salam, terima kasih Tuhan Yesus.